Teman-teman Liputan 6, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada anak usaha PT Pertamina saat ini telah menggerus kepercayaan konsumen dan publik terhadap produk perusahaan BUMN tersebut. Lagi ramai di media sosial yang mulai digencarkan ajakan untuk beralih ke produk asing, bahkan ada yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan class action ke pengadilan sebagai bentuk kekecewaan karena merasa telah ditipu oleh Pertamina. Nah, Kejaksaan Agung kemarin ini kembali menetapkan total 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, di mana Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung ini Abdul Kohar menyebut 9 orang tersangka itu terdiri dari 6 orang pejabat Pertamina Patraniaga dan 3 dari pihak swasta. Nah, tambahannya ini, 2 tersangka adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga dan Edward Corney selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Seperti yang sudah kita ketahui ya sebelumnya, menurut Kejaksaan Agung, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Tapi tunggu, jumlah kerugian itu merupakan perhitungan kerugian 1 tahun. Belum diketahui total sesungguhnya kerugian yang dialami oleh negara. Rinciannya begini, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMIUT atau broker ini sekitar 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi sekitar 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi ini sekitar 21 triliun rupiah. Meski belakangan PT Pertamina menyanggah pernyataan kejaksaan dan menyebut tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak Pertamax, Liputan 6 juga dikirimkan penjelasannya, namun ini masih perlu kami pelajari secara detail ya teman-teman. Pertamina mengklaim kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni RON 92. Walaupun terbaru, pihak Kejagung menyebut korupsi ini terjadi di tahun 2018 sampai 2023, maka produk atau stoknya sudah tidak lagi beredar di pasaran. Ini yang masih perlu dicek memang. Namun begitu, kemarahan publik tidak terbendung. Narasi oplosan yang diutarakan oleh Kejagung rupanya langsung bikin publik meradang. Di sosial media ramai sekali ya pembahasan ini. Lalu pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi mengatakan kemarahan publik yang tidak bisa terhindarkan ini karena yang menyampaikan sendiri adalah aparat penegak hukum. Namun, sejumlah ahli menyebut dalam proses pengolahan BBM ya, bahan bakar minyak, memang ada unsur mencampur senyawa kimia untuk menghasilkan spesifikasi minyak tertentu. Jadi ini hal yang lazim atau common practice. Disinilah teman-teman Liputan 6, Lemigas harus berperan. Lemigas sendiri ini apa? Ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan menentukan standar mutu minyak dan gas bumi yang beredar di pasar nasional. Ada baiknya memang pemerintah dan stakeholder terkait melakukan pembuktian yang dimaksud, yakni menggandeng ahli di bidang perminyakan untuk melakukan pengujian agar menghindari narasi dan spekulasi yang saat ini menjadi liar di masyarakat. Untuk update-nya jangan lupa saksikan Liputan 6 SCTV dan subscribe channel YouTube kami.